Ayo donasi untuk pembebasan lahan Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana akan digunakan untuk keperluan operasional dan pembebasan lahan Masjid Sejuta Santri. Setiap rupiahnya jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia 20725 20729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Gerakan Sejuta Santri, dari santri, oleh santri, untuk santri. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, Ayah, Kakak, dan teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di kajian Sejuta Santri, kajian Ramadan Kitab Arba'in Nawawi. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini, setelah 2 hari kemarin kita mengkaji bersama terkait niat, juga kemarin ada tentang Islam, iman, dan ihsan. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji terkait fondasi kokoh seorang Muslim. Di sini pada hari ketiga kita bersama-sama mengaji di kajian Ramadan Sejuta Santri, artinya kita juga akan mengkaji hadis ketiga dari kitab Arba'in Nawawi. Dan tentunya kajian ini akan disampaikan oleh Gus Bial Imaroh, yang mana beliau juga sudah ada di tengah-tengah kita semua. Tanpa menunggu lama lagi, kepada Gus Bi kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kita bisa bersantap sahur kembali, bisa bangun lagi, karena tidak sedikit dari kita semua yang mungkin masih merasa sehat-sehat aja sebelum tidur, tapi pagi ini dipanggil Allah. Tidak sedikit di sebelah saya, apa namanya, masjid sebelah saya itu sering sekali, ya, hampir mungkin hampir tiap hari ada berita duka, dan itulah kenyataan seorang manusia. Kadang kita merasa masih baik-baik aja, ternyata mau mikirkan besok mau ngapain, ternyata malamnya dipanggil. Masya Allah, ya. Maka mari kita nikmati, mari kita syukuri apa yang diberikan oleh Allah berupa nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat masih diberikan nafas sehingga kita masih bisa menikmati hari, masih bisa beristighfar, waktunya belum terlambat. Ya, Masya Allah. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari ini, meskipun kita belum pernah berjumpa langsung dengan beliau, kita begitu rindu, kita begitu kangen sama beliau. Nggak bisa dibayangkan, nggak bisa digambarkan bagaimana rasa kangen terhadap orang yang belum pernah kita temuin. Dan itulah Nabi Muhammad. Maka mari kita banyak-banyak sholawat, mumpung masih awal-awal puasa. Mumpung masih diberikan kesempatan mulut, bibir kita untuk bersolawat, mari kita banyak-banyak bersolawat. Dan semoga kita semua nanti bisa mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah masuk ke hadis ketiga, ya. Hadis ketiga ini tentang pondasi kokoh seorang muslim. Ya, kalau kemarin sudah sepil-sepil dikit tentang niat, tentang dasar-dasar Islam. Nah, kalau sekarang pondasinya.
ya. Sekarang pondasinya kita akan bahas fenomena. Fenomena yang bikin mikir. Ya, sekarang coba kita lihat ya di luar sana banyak orang-orang yang kelihatannya Islami, bio di Instagram, apa namanya, profil di Facebook, di TikTok suka nge-share video-video yang dakwah, quote-quote Islami, ya, siar-siar ustadz-ustadz, ya. Story-nya penuh dengan kajian, captionnya pakai bahasa Arab, fotonya selalu pakai gamis, pakai hijab syar'i, pecinya putih, melambangkan aku ini santri, aku ini orang soleh. Dan itu bagus sebenarnya, nggak ada yang salah. Tapi kita mungkin sering tanya ke diri sendiri, apakah Islam ini cuma soal preview, soal display, soal cuma kelihatannya dong. Karena kalau jujur ya, kelihatan itu gampang. Tinggal beli baju yang bagus yang Islami, udah selesai. Yang susah adalah kekokohannya, pondasinya. Kita hidup di zaman yang serba visual. Dikit-dikit kelihatan, dikit-dikit bisa dipamerkan. Orang lebih peduli tampilan daripada pondasi. Yang penting fitnya rapi, yang penting apa namanya, story WhatsAppku kelihatan kalau aku ini lagi ngaji. Aku ini lagi rajin ke masjid. Yang penting kelihatan alim. Yang penting orang bilang, Masya Allah ini bapak ini religius sekali. Tapi Islam itu bukan soal kosmetik, bukan soal skin, bukan soal tampilan. Islam itu bukan branding, bukan cuma status. Islam adalah struktur. Makanya di sini saya buatkan judul tentang pondasi, karena Islam itu struktur. Bayangin sebuah rumah, dari luar rumah itu kelihatan, bisa kelihatan megah. Catnya mahal, lampunya estetik, beli lampu yang mahal, ya. Fasadnya modern. Kalau orang bilang, wih keren banget rumahnya, Masya Allah, tingkat 3. Tapi ternyata tiangnya cuma 2. Pondasinya sangat dangkal, nggak pakai cakar ayam. Besinya tipis, cor-corannya asal-asalan. Kira-kira ada gempa kecil, kayak gini rumahnya bakal gimana? Pasti runtuh, atau minimal retak ambles ya. Masalahnya, hidup kita itu pasti sering kena gempa. Gempa ujian, gempa kehilangan, mungkin ada yang bangkrut, mungkin habis dikhianati. Gempa sakit, sakit hati disakitin orang. Atau mungkin ditinggal orang yang kita cintai, pasangan kita mungkin. Entah itu tinggal sebuah perpisahan di dunia atau pisah karena memang waktunya sudah habis. Kalau Islam cuma tampilan, gempa kecil aja bisa bikin iman retak. Makanya jangan heran ada orang yang kelihatannya religius sekali. Tapi ketika diuji dikit langsung goyah, langsung imannya pudar. Langsung lepas jilbab. Merasa Allah itu jahat sama aku, nggak peduli sama aku. Langsung hilang iman. Sholatnya langsung kendor. Doanya udah hilang. Suudzon sama Allah. Bahkan ada yang sampai meninggalkan itu semua. Ada apa tidak yang nggak gini? Ada, Bapak Ibu sekalian. Nggak perlu dicari-cari. Di sosmed kita pasti akan dapatkan. Kenapa? Karena yang dibangun cuma dinding, bukan tiangnya. Saya pernah ngobrol sama seseorang yang beliau bilang, gue saya tuh capek, saya tuh lelah, udah rajin kajian, tapi hidup kok masih berantakan. Sholatnya sudah rajin, sedekah rutin, pokoknya semua dilakukan. Haji udah sampai 2 kali, umroh apalagi berkali-kali. Ternyata setelah tak tanya, sholatnya gimana? Beliau diem. Ternyata sholatnya belum betul, niatnya masih belum beres, masih bolong-bolong. Nah, karena sholat itu adalah tiangnya, pondasinya. Kita kadang sibuk ya, menghias.
yang dipoles itu cuma dari luarannya, tapi lupa menguatkan kekuatan inti ya. Karena Islam itu bukan cuma pengakuan di lisan, bukan cuma aku muslim, aku sudah haji, udah lain-lain. Tapi ternyata pondasinya, sholatnya masih belum kuat. Nah, di sini kita akan bahas soal pondasi. Bangunan butuh pondasi, rumah butuh pondasi, iman kita butuh pondasi. Dan ini adalah hadis tentang pondasi, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah hadis ketiga di Arba'in Nawawi. Mari kita baca, mungkin boleh juga di sambil ikut membaca ya. Kita akan bahas bedah dikit-dikit. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata. Nah, di sini yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Umar. Putranya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar itu putranya Umar bin Khattab. Perlu diingat-ingat ya, beliau-beliau ini orang-orang penting. Orang-orang penting. Beliau sahabat yang dikenal sangat menjaga sunnah. Hati-hati banget dalam beragama. Bahkan sampai detail cara Nabi pun beliau tiru. Cara jalannya ditiru, cara makannya ditiru. Cara guyon-guyonnya bercandanya ditiru. Jadi kalau beliau yang meriwayatkan, ini bukan cerita sembarangan. Ya. Ini riwayat dari orang yang hidup bareng Rasulullah SAW dan orang yang serius dalam menjaga ajaran. Qala, beliau berkata, Sami'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu. Aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kalimat aku mendengar Sami'atu ini penting banget karena beliau sendiri yang dengar. Artinya bukan katanya-katanya, bukan gosip, bukan asumsi, tapi langsung dari lisan Rasulullah SAW. Jadi hadis ini sanadnya insya Allah jelas. Nah, sekarang kita masuk ke inti sabdanya. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Perhatikan kata bunia. Bunia itu artinya dibangun. Artinya Islam itu bukan sekedar keyakinan yang nggak jelas abstrak, itu bukan. Bukan cuma sekedar gagasan, bukan cuma sekedar ide, tapi bangunannya nyata. Ada strukturnya, ada pondasinya, ada tiangnya. Bayangin lagi ya rumah yang tadi itu yang sempat kita bahas. Kalau disebut dibangun atas 5, berarti 5 ini bukan cuma hiasan. Ini adalah tiang utama. Kalau yang satu roboh, yang lain ikut roboh. Bangunan pasti ikut terancam. Dan menarik ya di sini, Nabi itu nggak bilang Islam itu 5 perkara. Bukan. Beliau bilang Islam itu dibangun, bunia. Dibangun atas 5 perkara. Artinya 5 ini pondasi, bukan keseluruhan isi rumah ya, tapi penyangganya. Jadi punya 5 tiang. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah pondasi yang paling dasar. Nggak bisa ditinggal. Kenapa syahadat itu disebut yang pertama? Karena tanpa ini semua amalan itu batal, gugur, nggak dianggap. Kayak kalau kita mikir orang-orang di luar sana banyak orang yang noni, baik-baik. Banyak orang Cina, baik-baik. Tapi kasihan sekali karena mereka belum mendapatkan hidayah, belum bersyahadat, maka amalan-amalan baik apapun itu batal. Karena ini adalah pondasi yang paling dasar. Bersyahadat. Sholat, rajin tapi nggak bertauhid, nggak meyakini adanya Allah, masih sesajen-sesajen, masih mengimani kejawen, nggak sah. Sedekahnya banyak tapi nggak mengakui Allah, nggak ada nilainya.
Syahadat itu bukan cuma kalimat yang diucapkan waktu jadi mu'alaf. Ini adalah komitmen seumur hidup. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya, nggak ada yang lebih kita takuti dari Allah. Nggak ada yang lebih kita cintai dari Allah. Nggak ada yang lebih kita taati dari Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Artinya, cara hidup kita harus sesuai dengan ajaran beliau, bukan versi kita sendiri. Jadi syahadat itu pondasi tauhid dan ketaatan. Wa iqamis sholah dan menegakkan sholat. Perhatikan nih, bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi menegakkan. Menegakkan itu artinya tepat waktu, khusyuknya diupayakan, rukunnya dijaga, konsisten. Sholat itu tiang paling kelihatan dalam hidup seorang muslim. Bahkan Nabi pun menyebut sholat sebagai pembeda antara iman dan kufur. Dalam hadis lain ya disebutkan seperti itu. Kalau rumah tanpa tiang agama, tiang utama pasti roboh. Begitu juga hidup tanpa sholat. Sholat itu adalah charger iman. Kalau jarang ngecas, ya baterainya habis. Wa ita zakah dan menunaikan zakat. Ini bukti bahwa Islam itu nggak cuma spiritual, tapi juga sosial. Zakat membersihkan harta dan hati. Kata zakah di sini artinya suci dan tumbuh, grow gitu ya. Kalau orang rajin sholat tapi pelit, berarti ada yang belum lengkap. Islam ngajarin kita hubungan dengan Allah harus seimbang dengan hubungan sama manusia. Dan zakat itu bukan cuma sekedar angka 2,5%-nya Bapak Ibu sekalian. Itu adalah latihan melepas ketergantungan kita pada harta. Melatihan kita jadi orang yang zuhud. Zuhud itu Bapak Ibu sekalian bukan terus meninggalkan dunia, meninggalkan pekerjaan. Jadi kucel, jadi orang yang rajin sholat, sembahyang terus di masjid terus. Enggak. Zuhud itu artinya kita nggak tergantung sama harta. Kita boleh kerja, kita boleh apapun di dunia ini selagi halal. Nggak apa-apa, mau kaya juga boleh. Mau jadi triliuner juga boleh, nggak ada yang larang. Bagus justru malah. Yang jelek adalah ketika kita tergantung sama harta. Kita jadi diborgol sama harta, ditali sama harta, dipenjara sama harta. Ada harta hilang dikit langsung galau. Itulah kalau kita tergantung sama harta. Maka Rasulullah mengajarkan zuhud. Boleh kita kaya, tapi jangan tergantung sama harta. Wahajil bait dan berhaji ke Baitullah. Haji adalah simbol totalitas ya. Kita datang ke satu tempat pakai pakaian yang sama, nggak ada status, nggak ada jabatan, semuanya sama pakai ihram, putih semua. Mau duitnya sebanyak apapun, pakaiannya sama di situ. Semua sama. Haji mengajarkan kita tentang kepasrahan total. Ini diwajibkan bagi yang mampu ya. Tapi ini diwajibkan bagi yang mampu. Jadi Islam itu realistis, nggak memaksa, apalagi di luar kemampuan. Jadi tahu diri gitu ya Islam. Yang udah nggak apa-apa kalau emang nggak mampu. Jangan memaksakan, jangan sampai berhutang buat haji. Gitu ya. Wasaumi Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa itu seolah kontrol diri kita. Kalau sholat melatih koneksi, zakat melatih kepedulian, haji melatih kepasrahan, maka puasa melatih pengendalian diri. Menahan lapar itu mudah dibanding menahan amarah. Tapi disitulah latihan yang sebenarnya.
Rawahu, diriwayatkan oleh dua imam besar, Rawahul Bukhari wa Muslim. Kalau hadis diriwayatkan oleh dua orang ini, Bapak Ibu, Masya Allah, disebut mutafak alaih. Artinya, keotentikannya sangat tinggi. Ini bukan hadis yang lemah, ini pondasi utama dalam memahami Islam. Makanya hadis ini disebut ringkasan struktur Islam. Ya, Insya Allah hadis ini luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa hadis ini disebut pondasi syariat? Ini kan sering diagung-agungkan hadis ini ya, sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai. Karena hadis ini menjelaskan struktur paling dasar dari Islam. Kalau kita ibaratkan agama ini sebagai tadi rumah, banyak ruangan, ada akhlak, ada muamalah, ada keluarga, ada ekonomi, ada jihad, ada dakwah, adab, dan lain-lain. Maka lima perkara ini adalah yang menyangga di bawahnya, Bapak Ibu. Harus wajib ada lima ini sebelum ada masalah tadi akhlak, muamalah, dan lain-lain. Tanpa tiang ini, ruangan sehebat apapun, bangunan secantik apapun, nggak akan kokoh berdiri. Syariat itu luas, detailnya banyak, fikihnya panjang, perbedaan pendapatnya pasti ada ya soal ini. Tapi sebelum masuk ke cabang-cabang itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, pastikan dulu pondasinya. Ayo, cakar ayamnya diperhatikan. Cakar ayam dari lima perkara tadi. Makanya hadis ini diriwayatkan oleh dua orang yang sangat mulia. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua ulama hadis yang paling ketat dalam seleksi riwayat. Kalau dua-duanya sepakat meriwayatkan, disebut mutafak alih tadi ya. Levelnya itu tinggi banget dalam keontentikan, dalam keaslian. Sudah nggak mungkin palsu. Artinya ini bukan hadis tambahan, bukan pelengkap, tapi justru intinya hadis. Dan menariknya di sini, Nabi itu nggak menyebutkan detail hukum-hukum rumit. Fikih inilah, fikih itu nggak. Seperti ini, seperti itu. Hanya juga bahas lima aja. Nggak langsung ngomong halal haram. Tapi beliau mulai dari yang paling mendasar. Seolah-olah beliau itu pengen bilang, kalau lima ini tegak, yang lain akan mengikuti, akan mudah juga. Jadi sebelum kita sibuk berdebat panjang, sebelum kita sibuk ngomongin sunnah-sunnah yang banyak sekali sunnah itu ya, pastikan dulu lima hal ini, Bapak Ibu sekalian. Pastikan dulu akarnya hidup. Karena syariat tanpa pondasi itu cuma akan jadi teori. Dan Islam tanpa lima ini bukan jadi bangunan, tapi cuma jadi blueprint. Jadi apa itu namanya ya? Wacana ya. Jadi wacana doang. Jadi mulai dari syahadat disebut paling dulu. Kenapa disebut paling dulu? Karena tanpa tauhid semuanya runtuh, Bapak Ibu sekalian. Tadi sempat saya singgung ya, mau sebaik apapun kalau belum bertauhid, kalau belum bersyahadat, nggak kepake. Amal sehebat apapun, kalau pondasi ini belum benar, nggak bernilai di sisi Allah. Orang bisa kelihatan baik, bisa rajin ibadah, bisa dermawan, tapi kalau hatinya nggak mentauhidkan Allah, nggak mengakui Rasulullah, semua itu cuma aktivitas, bukan ibadah. Kalimatnya sangat sederhana, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi maknanya dalam sekali. La ilaha illallah. Bukan cuma berarti Allah itu Tuhan. Itu terlalu dangkal kalau mikirnya segitu. Maknanya adalah nggak ada yang berhak disembah, nggak ada yang berhak ditaati secara mutlak, nggak ada yang berhak ditakuti secara total, nggak ada yang bisa kita cintai paling tinggi selain Allah. Artinya Allah adalah center, pusat. Bukan jabatan, bukan pasangan, bukan uang, bukan citra diri kita.
Kalau masih ada sesuatu yang lebih ditakuti dari Allah, berarti tauhid kita goyang. Kalau kita lebih takut kehilangan pujian daripada murka Allah, berarti ada yang harus dibenahi. Makanya tanpa tauhid, amal-amal itu gugur. Al-Quran tegas bilang, kalau seseorang berbuat syirik, amalnya bisa batal. Kenapa? Karena bangunannya berdiri di atas pondasi yang salah, pondasi yang rusak. Dan syahadat itu bukan cuma di lisan ya. Jangan cuma mikir, oh cuma di bibir. Enggak. Banyak orang yang hafal. Banyak orang yang bisa mengucapkan. Tapi syahadat adalah sebuah komitmen. Sebuah janji. Janji setia. Bayangin kayak akad gitu. Kayak akad nikah. Kita bilang, aku bersaksi. Itu bukan sekedar kalimat. Itu adalah sebuah komitmen dalam hidup. Konsekuensinya dalam hidup modern ini apa? Ya di zaman sekarang, tantangan tauhid itu bukan cuma nyembah berhala, tapi menyembah ambisi, menyembah keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk menguasai harta, menyembah popularitas, menyembah pengakuan publik, validasi. Kita bisa nggak sujud ke patung hari ini karena ya kelihatan aneh tuh nyembah ke patungnya. Tapi kita bisa sujud ke algoritma. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang pengguna FB Pro, ada aktivis FB Pro mungkin ya. Sujudnya ke algoritma Facebook, Bapak Ibu. Kita menghamba, aduh turun dikit view-nya. Rasanya kayak hidupnya udah goyah. Kita mungkin nggak nyembah batu, Bapak Ibu. Kita mungkin nggak nyembah pohon. Tapi kita nyembah yang namanya gengsi. Nyembah yang namanya angka. Syahadat itu menuntut kita untuk berani bilang, aku memilih Allah di atas semuanya. Meskipun dunia nggak milih aku, tapi aku tetap milih Allah. Masya Allah ya, itulah syahadat. Dan syahadat itu melepaskan ketergantungan yang berlebihan sama makhluk. Tetap bekerja, tetap ikhtiar, tapi hati kita nggak nempel ke yang namanya makhluk. Hati kita nempelnya ke Allah. Kalau setiap keputusan harus kita tanya dulu ke hati kita sendiri. Ini Allah kira-kira ridho nggak ya? Itu adalah tanda tauhid. Kalau yang sering dipikirkan kita adalah orang nanti bakal ngomong apa ya? Nah, mungkin kita semua di sini perlu memperbaiki pondasi lagi. Karena tadi seperti yang saya bilang, iman ini adalah rumah. Sebesar apapun rumah, tapi kalau pondasinya retak, ya nunggu waktu aja sebelum roboh. Gitu ya. Kemudian sholat disebutkan setelah syahadat. Kenapa? Karena syahadat itu pondasinya, karena kalau syahadat tadi pondasinya keyakinan, maka sholat itu adalah bukti nyata keyakinan itu. Syahadat ada di hati dan lisan. Kalau sholat adalah eksekusi, tindakan yang nyata. Sholat itu penghubung kita ke Allah, penghubung antara langit dan bumi, antara hamba dan Robnya. 5 kali sehari Allah panggil kita. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, tapi setiap hari 5 kali. Alhamdulillah ya dulu waktu Isra Mi'raj itu ada terjadi negosiasi. Karena kalau nggak ada negosiasi, nggak ada Nabi Musa jadi konsultannya. Waktu Isra Mi'raj itu kita ditugasin sholat sehari 50 kali. Jadi begitu kita sudah salam selesai, zikir udah selesai, rebahan dikit, alhamdulillah istirahat dikit, tiba-tiba sudah adzan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan lagi. Itulah kalau sehari 50 kali. Alhamdulillahnya kita sehari cuma 5 kali Bapak Ibu. Ya, nggak banyak-banyak. Kita ketemu Allah
5 kali sehari. Minimal itu kan. Belum belum tambah sholat-sholat sunnah kan ya. Ya, bayangin nih. Bayangin kalau kita punya orang yang kita cintai. Tapi kita nggak pernah mau diajak ngobrol. Kira-kira cintanya serius apa enggak nih? Nah, ibaratnya sholat ini adalah ajang kita ngobrol sama Allah. Sholat itu adalah momen ngobrol paling dekat, paling intim dengan Allah. Kita berdiri, kita baca ayat-ayatnya, kita ruku, kita sujud, bahkan posisi rendah sujud itu tadi. Itu justru posisi yang paling dekat sama Allah. Makanya Nabi SAW menyebutkan sholat itu setelah syahadat. Karena ini juga termasuk tiang utama. Dalam hadis lain disebutkan bahwa sholat adalah tiang agama. Aimaduddin. Rumah boleh punya banyak ruangan. Tapi kalau tiangnya patah, runtuhlah semuanya. Dan realitanya, orang bisa saja mengaku Islam, tapi malas sholat. Ini yang bikin kita harus jujur sama diri sendiri. Bukan soal sempurna atau soal nggak khusyuk. Semua orang berjuang, tapi meninggalkan sholat itu beda ceritanya. Karena sholat itu adalah identitas Islam paling jelas. Kalau ada orang yang nggak pernah sholat, orang akan bertanya, dia Muslim nggak ya? Tapi kalau orang kurang sedekah, mungkin nggak langsung kelihatan. Orang nggak puasa nggak kelihatan. Kalau kurang puasanya sunnah, orang juga nggak tahu. Tapi sholat itu kelihatan. Jelas-jelas dia nggak ke masjid. Jelas-jelas dia nggak kena air wudhu. Makanya langsung kelihatan. Sholat itu adalah alarm iman. Kalau hidup lagi berantakan, ayo kita cek sholatnya Bapak Ibu. Kalau hati kita gelap, ayo coba cek sujudnya seperti apa. Kalau pikiran kita kusut terus, coba cek 5 waktu kita seperti apa. Barangkali 5 waktu kita ini belum benar. Karena sholat itu bukan cuma kewajiban, sholat itu adalah kebutuhan kita. Dan Rasulullah sudah memberikan contoh. Rasulullah itu orang yang maksum, bebas dari dosa, bebas dari kesalahan. Tapi Rasulullah tetap milih sholat, padahal sudah dijamin surga. Ketika sahabatnya tanya, kenapa ya Allah? Kenapa ya Rasul kok tetap sholat nih? Kan udah dapat surga. Loh, emangnya nggak boleh? Ini kan bentukku bersyukur. Ya. Ini kan aku butuh, karena aku butuh momen ngobrol sama Allah. Itu dia jawabannya. Dan menariknya, sholat itu tersebar sepanjang hari. Subuh, saat kita mulai, zuhur, di tengah kita sibuk, butuh air wudhu ya. Asar menjelang kita capek, menjelang kita pulang kerja. Maghrib saat transisi malam. Isya sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat. Seolah-olah Allah bilang, jangan jauh-jauh ya manusia, hamba-hambaku. Aku ada di setiap fase hari-harimu. Jadi kalau syahadat itu adalah sebuah janji, sholat itu adalah pertemuan rutin. Kalau syahadat tadi itu adalah sebuah komitmen, sholat adalah pemelihara komitmen. Bangunan Islam berdiri tegak kalau tiangnya kokoh. Dan tiang itu adalah sholat. Ya, itulah tentang sholat. Kemudian kita masuk ke zakat. Kalau syahadat tadi adalah pondasi, kalau sholat adalah tiangnya, maka zakat adalah bukti bahwa iman itu nggak egois. Islam nggak cuma ngajarin kita hubungan ke atas, nggak cuma soal sujud, nggak cuma soal berdoa, zikir, ya. Islam juga ngajarin kita hubungan ke samping,
ke sesama manusia. Karena apa gunanya kalau rajin sholat? Tetangganya kelaparan. Saudaranya sendiri nggak punya duit, nggak dibantu. Ada tetangga yang sampai nggak bisa makan, kita pura-pura nggak lihat. Zakat itu adalah bukti iman sosial. Kenapa? Karena harta itu hal yang paling susah dilepas. Waktu mungkin bisa, tenaga mungkin bisa, tapi kalau uang itu sangat sensitif. Betul apa betul? Disitulah Allah uji siapa yang benar-benar percaya rezeki datang dari Allah. Kata zakat sendiri itu artinya bersih dan tumbuh. Unik ya, logikanya kalau kita ngasih harusnya berkurang dong. Tapi dalam konsep Allah itu justru bertambah. Karena yang bikin rezeki luas itu bukan cuma sekedar kerja keras Bapak Ibu sekalian. Tapi keberkahan. Pernah nggak kita merasakan kita punya duit banyak banget, tapi kok habis terus ya? Nggak ada sisanya. Tiap bulan keluar, terus ada aja yang bocor banyak lah. Yang anaknya sakit lah. Yang tiba-tiba harus bayar ini, bayar itulah. Pas banyak duit juga banyak pengeluaran. Tapi sebulan cuma dapat 2 juta, 1 juta. Kok ya cukup? Kok ya masih bisa nabung? Itulah yang namanya keberkahan. Rezekinya awet, duitnya awet nggak keluar-keluar. Itulah yang namanya keberkahan. Nah, zakat ini juga mendidik hati. Biar kita nggak diperbudak sama yang namanya harta. Kita kerja, usaha, bangun bisnis, silakan. Islam nggak melarang kaya. Bahkan banyak sahabat Nabi yang juga kaya raya. Tapi bedanya, harta ada di tangan mereka, bukan di hati mereka. Nah, zakat ini fungsinya kayak rem. Biar kita nggak ngebut dalam keserakahan. Coba berapa banyak orang miskin yang bisa bangkit dengan zakat? Berapa banyak anak putus sekolah yang bisa lanjut belajar dengan zakat? Berapa banyak usaha kecil yang bisa berdiri karena kita zakat? Zakat itu adalah penopang ekonomi. Kemiskinan itu, Bapak Ibu sekalian, seringnya bukan karena kurang sumber daya, tapi karena distribusi yang nggak adil. Islam udah punya sistemnya 14 abad yang lalu. Kalau semua orang bayar zakat dengan benar, kemiskinan bisa turun drastis. Bukan sekedar bantuan konsumtif, tapi pemberdayaan. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman saya di Baitul Mal, Baitul Mal. Nah, di sini kita diuji. Kita sering merasa sedekah itu kebaikan ekstra. Padahal zakat itu adalah kewajiban. Kalau sholat tadi hak Allah atas diri kita, maka zakat itu adalah hak manusia dari harta kita. Itulah zakat. Kemudian tentang puasa Ramadan. Puasa itu seringnya direduksi di eh, apa namanya? Definisinya diturunkan jadi untuk menahan lapar dan haus. Padahal kalau cuma itu kan diet aja udah cukup gitu. Tapi puasa itu bukan program diet. Puasa itu adalah ketakwaan. Selama sebulan penuh kita di sini, kita dilatih untuk menahan sesuatu yang sebenarnya halal. Makan, minum yang halal, hubungan suami istri yang halal. Tapi di waktu-waktu tertentu semua itu ditahan. Kenapa? Biar kita belajar satu hal penting. Kita mampu nggak mengendalikan diri? Kalau yang halal aja bisa kita tahan karena Allah, harusnya yang haram itu lebih mudah kita tinggalkan. Kan gitu logikanya ya. Nah, disitulah puasa jadi latihan kontrol diri Bapak Ibu. Kita hidup di zaman yang serba instan. Lapar, tinggal pesen.
Bosan, buka HP, scroll-scroll, cari Facebook, TikTok, Instagram. Marah, tinggal komen. Ayo kita ribut-ribut di komen. Semuanya cepat, semuanya spontan. Terjadi gitu aja. Nah, puasa ngajari kita untuk bikin jeda. Mau marah, ayo inget puasa. Mau ngomel-ngomel, ayo ingat lagi puasa kan. Mau bohong, ingat lagi puasa kan. Makanya Nabi pernah mengingatkan, kalau ada orang yang mengajak ribut saat puasa, jawab aja, saya sedang puasa. Ada orang-orang ngajak ribut, saya sedang puasa. Ada orang-orang ngajak bermaksiat, saya sedang puasa. Itulah fungsi puasa untuk nolak ajakan-ajakan yang jelek. Artinya puasa itu harusnya berpengaruh ke akhlak. Kalau sebulan puasa, tapi setelah itu tetap gampang marah, tetap suka gibah, tetap kasar lisannya, berarti mungkin yang ditahan cuma perutnya, bukan egonya. Ya, jadi puasa itu bukan cuma ritual tahunan, Bapak Ibu. Itu adalah proses pembentukan karakter. Kemudian soal haji, kok haji disebutkan terakhir? Kenapa, Gus? Karena haji itu puncak pengorbanan. Nggak semua orang wajib haji, hanya yang mampu. Mampu fisik, mampu finansial, mampu secara keamanan. Haji itu kan perjalanan ya. Bukan cuma perjalanan fisik ke Mekah, tapi sebuah perjalanan hati. Kita pakai ihram, 2 lembar kain putih sederhana. Nggak ada logo jabatan, nggak ada tanda kekayaan, semuanya sama. Direktur, petani, pejabat, tukang, semuanya pakai pakaian yang sama. Bayangkan. Itu adalah simbol bahwa di hadapan Allah yang membedakan bukan status, tapi ketakwaan. Haji juga butuh pengorbanan, penuh dengan pengorbanan. Waktu, biaya, tenaga, kita ninggalin rumah, ninggalin pekerjaan, ninggalin kenyamanan. Kenapa ini diletakkan di terakhir? Karena ini seperti puncak total pasrah. Total pasrah kepada Allah. Kita tawaf ngikutin arus. Sa'i bolak-balik. Wukuf di Arafah. Berdiri, berdoa seperti kayak di padang mahsyar. Mahsyar ya. Semua itu ngingetin bahwa hidup ini cuma sementara. Kita semua akan kembali. Haji itu latihan kita ngelepasin dunia. Kalau syahadat adalah janji, sholat adalah komunikasi. Zakat adalah kepedulian. Puasa adalah pengendalian. Maka haji adalah penyerahan total. Total pasrah kepada Allah. Sekarang coba kita renungkan satu hal yang sering luput. Kenapa urutannya kayak gitu ya? Kenapa Nabi nyebutnya nggak acak-acak? Kenapa nggak random? Apakah ini cuma sekedar daftar atau ada hikmahnya? Kalau kita perhatiin, urutannya itu sangat sistematis. Dimulai dari iman, syahadat, lalu masuk ke ibadah personal yaitu sholat. Kemudian masuk ke apa tadi? Ibadah sosial, zakat. Kemudian masuk ke puasa tentang pengendalian diri dan akhirnya kita masuk ke pengorbanan total tentang haji. Ini bukan urutan yang sembarangan. Ini kayak kurikulum kita sekolah, Bapak Ibu sekalian. Kurikulum kehidupan. Pertama, hati dicek dulu dibereskan. Tauhidnya diluruskan. Kalau ada pondasi salah, semua amalan bisa melenceng. Orang bisa rajin ibadah, tapi niatnya cari pujian ya nggak works. Bisa sedekah, tapi untuk pencitraan, maka syahadatnya harus kokoh dulu. Setelah hati lurus, dibangun kebiasaan personal lewat sholat. Lima kali sehari, konsisten. Habis itu zakat, nggak mikirin cuma aku doang, tapi mikirin kanan kiri. Lalu puasa, mengendalikan diri, ya. Dan terakhir adalah haji. Ini simbol totalitas. Urutannya tuh kayak anak tangga gitu.
Urutannya kayak anak tangga, naik satu persatu, nggak bisa lompat-lompat, harus urut. Dan ini adalah struktur spiritual yang sistematis. Karena Islam itu bukan ada agama yang random, bukan agama yang acak. Ada alur jelas pembentukan manusia di dalamnya. Dan sekarang coba kita tarik ke zaman kita. Hari ini, Islam itu sering dijadikan branding, sering cuma dijadiin identitas, sering dijadiin label, ya. Padahal Nabi sudah ngasih kejelasan. Islam itu bangunan. Bangunan itu berdiri karena tiang, bukan karena dekorasi. Ayo coba kita evaluasi diri sendiri. Syahadatku ini udah hidup belum ya? Atau cuma kalimat yang cuma aku ngapalin doang dari kecil? Sholatku masih terjaga nggak ya? Atau cuma dikerjain pas sempat-sempat doang nih? Hartaku bersih nggak ya? Atau masih ada hak orang lain yang belum tak tunaikan nih? Puasaku ini membekas nggak nanti setelah Ramadan? Atau nanti setelah Ramadan malah aku kayak yang lain, kayak bulan-bulan lain. Terus mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah pernah haji, coba tanyakan diri sendiri. Hajinya niatnya murni apa enggak? Kalaupun yang belum berangkat, apakah keinginannya benar-benar karena Allah atau cuma karena sekedar pengen haji? Atau cuma sekedar pengen piknik, pengen berwisata? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan buat menghakimi Bapak Ibu, tapi untuk menyadarkan, termasuk menyadarkan saya sendiri. Karena kadang kita terlalu sibuk memperbaiki citra sampai lupa memperbaiki struktur. Dan gempa di kehidupan itu nyata adanya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu di sini sering kena yang namanya gempa kehidupan. Yang tiba-tiba bangkrut lah, tiba-tiba hutangnya banyak lah, tiba-tiba sama suami, sama istri berantem, cerai lah. Itu namanya gempa kehidupan. Kalau itu terjadi, ayo kita evaluasi diri. Kita muhasabah apa yang terjadi sampai aku dapat ujian ini ya Allah. Oh, ternyata syahadatku belum beres. Aku masih suka percaya sama mistis-mistis. Aku masih suka percaya sama hurafat-hurafat, sama tahayul-tahayul. Aku masih suka percaya sama orang pinter. Atau mungkin barangkali sholatku belum beres, sholatku belum bener. Atau mungkin aku kurang sedekah. Ayo kita muhasabah. Kita lihat diri kita. Sampai mana pondasi-pondasi ini? Ya, ini mengingatkan saya sendiri juga Bapak Ibu. Karena saya juga orang biasa. Tapi namanya kita di Islam ada namanya saling mengingatkan dalam kesabaran. Kalau bangunan Islam kita cuma simbol, gempa kecil itu bisa sangat merobohkan. Tapi kalau 5 pilar ini kita jaga, Bapak Ibu, meskipun goyang, kita nggak akan mudah runtuh. Bukan berarti hidup ini terjadi nggak akan ada masalah, bukan. Tapi minimal kita punya pegangan. Kita punya iman yang kokoh. Kalau ada ujian itu datang, kita bisa tetap tawakal, bisa tetap berdiri. Ya, mungkin kita belum sempurna, tapi insya Allah dengan adanya kita menegakkan kembali tiang-tiang agama ini, pondasi-pondasi ini, kita punya pegangan, kita dilindungi Allah terus. Yang penting bukan seberapa megah bangunannya, Bapak Ibu, tapi apakah arahnya benar dan sesuai dengan strukturnya. Islam itu perjalanan seumur hidup, dan 5 pilar ini adalah pondasinya. Kalau pondasi dijaga, insya Allah bangunan akan terus diperbaiki. Pelan-pelan, jadi lebih kokoh, lebih indah, lebih tahan badai. Minimal pondasinya kita benerin dulu. Nanti bangunannya bisa sambil jalan. Ya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang bangunannya kokoh. Meskipun
dibangun perlahan, tapi pondasi kokoh, tiangnya kokoh, jadi kita tetap bisa berteduh di bawahnya. Kita tetap bisa bertawakal di dalamnya. Mungkin cukup itu Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan doa di pagi hari ini. Semoga kita nanti diberikan kekokohan pondasinya ya. Diberikan kekokohan tiangnya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mumpung masih subuh, mungkin nanti kalau ada waktu masih bisa sedekah. Ayo kita sedekah. Sedekah subuh nggak perlu keluar, keluar rumah. Bisa nitip ke Mbak Iza yang kemarin di grup itu ya. Dan semoga kita semua nanti bisa menjalani kehidupan dengan maksimal dengan pertolongan Allah melalui 5 tiang ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al qulubana muta'alliqata bika wa tsabbit aqdamana ala dinik warzuqna sidqan tauhidi wa husnal ibadati. Ya Allah, setelah kami belajar tentang bangunan Islam tadi, tentang 5 tiang yang menopang hidup kami, jangan engkau biarkan ilmu ini lewat di telinga aja. Jangan biarkan ia berhenti di kepala. Turunkan ilmu ini ke hati kami ya Rob. Kokohkan syahadat kami dalam dada. Jadikan kalimat la ilaha illallah benar-benar hidup dalam keputusan kami. Dalam pilihan kami. Dalam ketakutan dan harapan kami. Jangan engkau jadikan hamba yang lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan ridhamu. Ya Allah, tegakkanlah sholat kami. Ampuni kelalaian kami dalam menjaga waktu-waktu sholat. Lembutkan hati kami ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud di hadapanmu. Jadikan sholat sebagai penyejuk jiwa kami, ya Allah. Bukan sekedar kewajiban yang kami gugurkan. Ya Allah, bersihkan harta kami dengan zakat. Bersihkan harta kami dengan sedekah. Jauhkan kami dari sifat kikir dan cinta dunia. Lapangkan rezeki kami yang halal. Berikan kami rezeki yang berkah dan bermanfaat, ya Allah. Jadikan tangan kami ringan untuk memberi dan hati kami ringan untuk berbagi. Ya Allah, jadikan puasa kami ini benar-benar membentuk ketakwaan. Bukan hanya menahan lapar, tapi menahan amarah. Menahan lisan, menahan hawa nafsu. Bentuk akhlak kami agar kami lebih sabar, lebih lembut, lebih jujur. Dan jika engkau beri kami kesempatan berhaji, ya Allah, amin. Jadikan itu haji yang mabrur. Jika belum engkau takdirkan, tanamkan dalam hati kami kerinduan yang tulus menuju Baitullahmu. Ya Allah, bangunlah Islam dalam diri kami dengan kokoh. Jangan engkau biarkan satu tiang pun roboh karena kelalaian kami. Bimbing kami semua untuk terus memperbaiki diri sampai akhir hayat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian Bapak Ibu semua, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua nanti bisa menjadi manusia yang kokoh imannya, 5 pilar tadi. Barakallahu Amin ya fikum. rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah, warahmatullahi wabarakatuh. jazakallah, Bapak B. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kajian pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Gus Bi, ilmu yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang barokah serta bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Juga semoga kita selalu diberikan keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu di jalan Allah, terutama pada kajian Ramadan di kajian sejuta santri ini. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang telah hadir pada kajian pagi hari ini, jangan lupa esok hari kembali hadir lagi di kajian pada waktu dan tempat yang sama. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Gus Pi yang telah menyampaikan ilmunya. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah dalam perkataan maupun perbuatan. Kita sama-sama tutup.
kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo donasi untuk pembebasan lahan Masjid Sejuta Santri. Seluruh dana akan digunakan untuk keperluan operasional dan pembebasan lahan Masjid Sejuta Santri. Setiap rupiahnya jadi ilmu dan abadi menjadi amal jariah. Ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia 20725 20729 atas nama Masjid Sejuta Santri. Gerakan Sejuta Santri, dari santri, oleh santri, untuk santri.